Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valley.
the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, To show the way, from the earth to the cross. my debt to pay. From the cross to the grave, From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam untuk Anda saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media.
Malam ini adalah malam ke-10 dari Kebaktian Kebangunan Rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwutan Toraja dengan tema Walking with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari kembali bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian serta tips dengan judul Bermedia Sosial yang Bijaksana untuk Keluarga yang akan dibawakan oleh Pendeta Octavianus Rantin yang saat ini melayani di Jemaat Batu Sitanduk, Sinangkala, dan Pengharapan Salutubu. Saudara umat Tuhan, malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul dan memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar YouTube maupun Facebook kami. Dan doa pada malam ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Haryanto Paingi. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Pendeta Edward Balbet. Diberkati Allah dan
Baik, pada malam hari ini, di hari Sabat Tuhan, sebelum kita akan memulai rangkaian ibadah kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, pada malam terakhir dalam rangkaian ibadah kami pada saat ini, kami memohon kiranya kuasa Tuhan tetap menyertai kami untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam menyampaikan akan setiap firman. Bagi hamba Tuhan Pendeta Octavianus Rantin yang akan menyampaikan tips pada malam hari ini. Demikian juga kepada hamba Tuhan Pendeta Haryanto Paingi yang akan menyampaikan pekabaran firman-Mu. Urapilah masing-masing mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala sesuatu yang mereka sampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi bagian berkat bagi kami yang mendengarkannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan sehingga dengan demikian kami boleh senantiasa menaruh harap kepada Tuhan saja di dalam segala hal. Oleh karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima akan berkat-berkat hari Sabat yang Tuhan sediakan bagi masing-masing kami. Kiranya kami mendapatkan pengampunan dari dosa dan pelanggaran kami, agar permohonan kami ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demi bila untampikan
Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan membawakan tips bermedia sosial yang bijaksana untuk rumah tangga. Kenapa ini sangat penting? Karena di era modern sekarang ini kita semua tidak bisa lepas dari yang namanya bermedia sosial. Paling kurang ada gadget atau smartphone, handphone pintar di sebuah keluarga, dan smartphone atau media sosial sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, dalam pendidikan sekarang ini, bahkan dalam dunia pekerjaan. Hanya saja ada dia punya dampak negatif dan tentunya dampak positif. Itu sebabnya untuk mengurangi dampak negatif diperlukan tips-tips seperti ini dan juga pelatihan-pelatihan untuk bermedia sosial yang bijaksana. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Orang-orang yang ada di luar negeri maupun yang ada di pelosok-pelosok atau pedalaman-pedalaman seperti di Sulawesi bisa berkomunikasi. Contoh, di kota New York bisa berkomunikasi secara langsung dengan tempat ini. Itulah namanya, itulah salah satu kegunaan dari media sosial. Nah, jumlah pengguna media sosial di dunia ini sudah sangat banyak sekali. Kurang lebih 4,66 miliar orang yang ada di dunia ini menggunakan media sosial. Itu berarti lebih dari 50%. 4 negara terbesar pengguna medsos. Yang pertama Cina, hampir 1 miliar. Yang kedua India, 639 juta lebih. Amerika Serikat, 295 juta orang lebih. Dan yang keempat, negara kita sendiri yaitu Indonesia, 191 juta pengguna media sosial secara aktif. Itu berarti jikalau penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 270 juta, maka pengguna media sosial diperkirakan 70,3% yang ada di Indonesia sendiri. Itu sebabnya kita tidak perlu heran kita dapati pengguna media sosial mulai dari anak-anak, orang-orang muda, sampai orang-orang tua ada menggunakan media sosial. Yang penting ada jaringan. Nah, manfaat bermedia sosial itu sebenarnya sangat banyak. Yang pertama, kita bisa mencari komunitas yang berkaitan dengan hobi, atau kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mencari pekerjaan, bahkan yang menarik minat kita sendiri. Lalu kita bisa memperluas pertemanan, bukan hanya di sekitar lingkungan kita, tetapi di luar kota, bahkan di seluruh dunia, kita bisa mendapatkan teman. Ya, dan ada juga beberapa orang yang bisa mendapatkan pasangan hidup melalui media sosial. Lalu, manfaat media sosial yang lain adalah penunjang bisnis yang sementara dirintis. Mungkin kita bisa jualan, ya, atau mendapat ilmu baru, banyak tutorial, materi-materi yang kita bisa dapatkan bahkan secara gratis. Lalu kita juga bisa dapatkan berita yang update, informasi yang update dari wilayah tertentu, bahkan dari seluruh dunia. Lalu kita juga bisa membagikan materi-materi berupa KKR-KKR secara online, seminar, dan lain-lain. Dan ada begitu banyak manfaat bermedia sosial yang lainnya. Nah, hanya saja, ya, seperti saya katakan tadi bahwa bermedia sosial ini ada juga dia punya efek negatifnya. Nah, jenis dosa di media sosial ada 6 yang saya cantumkan di sini. Kita bisa terkena dosa yang pertama, yaitu pamer. Ya, pamer. Melalui media sosial kita bisa memamerkan mungkin kekayaan, harta benda, dan lain-lain. Ini harus hati-hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dalam 1 Timotius 5 ayat 6 katakan, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, dia sudah mati selagi hidup. Yang kedua, menjadi materialistis. Menjadi materialistis di sini artinya kita bisa saja, ya, menjadi lapar mata ketika kita melihat barang-barang yang ditawarkan, yang dijual, yang ada di media sosial. Kita bisa saja sudah tidak terkontrol untuk membeli dan membeli. Apalagi ada yang namanya COD. Ya, kita bisa membeli, tiba di rumah baru kita bayar. Nah, kita perlu hati-hati.
1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang berikutnya yaitu kesombongan, keangkuhan. Kita bisa saja memposting kita punya kesuksesan, dan ingat, hati-hati, karena bisa saja kesuksesan yang kita posting itu bisa untuk memuji diri kita sendiri. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi yang mau bermegah, ia harus bermegah ketika dia memahami dan mengenal Allah. Berikutnya yaitu memfitnah orang lain. Ya, dengan di belakang keyboard kita bisa saja mengetik ya atau komen kata-kata yang mungkin tidak enak, dan kita sepertinya berani jikalau kita ada di rumah ya, dan kita tidak bertemu secara langsung. Hati-hati dengan ini, dan bisa kita saja terpancing untuk berkomentar-komentar yang tidak baik. Efesus 4 ayat 29 katakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, dosa selanjutnya yang mengintip kita di media sosial yaitu munafik. Bisa saja yang kita posting, foto-foto kita atau video kita ini tidak sesuai dengan kehidupan nyata kita. Hati-hati dengan ini. Nasihat Tuhan Yesus dalam Matius 23:25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dosa yang berikutnya yaitu cemburu. Hati-hati. Jikalau ada teman-teman kita yang sementara ini memposting sesuatu, akhirnya kita merasa ingin, dan akhirnya kita bisa saja cemburu, ya. Dan ini membuat benci dan lain-lain. Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu sebabnya bijaklah dalam bermedia sosial, dan kita bisa dikatakan bijak bila mana kita menjaga privasi kita. Jangan mencantumkan nama lengkap, usahakan jangan ada email, nomor rekening, nomor HP, bahkan data lengkap kita harus berhati-hati. Karena di dunia sekarang ini bisa saja ada cybercrime, ya, kejahatan-kejahatan melalui online, berbahaya. Yang kedua, kita bisa dikatakan bijak dalam bermedia sosial bila mana kita jaga etika berkomunikasi. Jaga agar jari kita ini tidak berkomentar kasar atau mengandung unsur sara. Yang ketiga, kita harus bijak memilih teman di media sosial. Ya. Yang keempat, jangan asal post. Bisa saja postingan kita ini ditanggapi aneh dengan orang lain atau komentar-komentar kita. Ingat, jejak digital itu sangat susah untuk dihapus. Dan kalaupun sudah dihapus, maka bisa saja teman-teman kita sudah membaca komentar-komentar kita. Ya, dan ingat bahwa banyak ya pengaruh-pengaruh negatif yang bisa ditimbulkan dari asal posting ini. Contohnya ya seperti ini. Bukannya ditolong, malah difoto dan disebarluaskan. Ya, kita harus berhati-hati. Lalu yang terakhir yaitu mencari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Hati-hati dengan hal ini. Nah, saudara-saudara, dalam Daniel 12 ayat 4 katakan, akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Seperti ayat ini mengatakan kepada kita bahwa pengetahuan akan bertambah, dan di era globalisasi sekarang ini kita tidak lepas dari yang namanya bermedia sosial. Untuk itu kita harus hati-hati menggunakannya, menggunakan harus sebijaksana mungkin. Dan saya percaya bila mana kita menggunakan sebijaksana mungkin, maka media sosial kita ini akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi teman-teman kita di online, dan bisa membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan berdoa untuk menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Di mana saja Anda berada pada saat ini, saya mengundang kita untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu kami sembah siang dan malam, sumber pengasih, Allah yang telah menciptakan kami, menebus dan selalu
memelihara kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkan kekudusan, pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena kami adalah manusia yang berdosa, kami penuh dengan kekurangan, dan dosa telah memisahkan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya malam hari ini kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini manakala kami akan menikmati siraman berkat rohani, kiranya Tuhan akan menuntun kami sehingga berkat rohani malam hari ini boleh membawa berkat khusus bagi kami dan semua orang yang menyaksikan siaran ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami rindu agar kami diberkati dengan berkat rohani. Oleh karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan akan siapkan hati kami, sehingga manakala kami akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, hati kami akan dikuduskan, dan kami boleh memahami, mengerti firman dengan cara yang sederhana. Dan lebih daripada itu, berkat atau kuasa yang telah dicurahkan kepada kami untuk memahami firman, akan juga menuntun kami pada malam hari ini, dan selanjutnya agar kami dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus hamba-Mu yang telah diasingkan untuk menyatakan pekabaran pada malam hari ini. Pendeta H. Paingi, kiranya apa yang telah mereka persiapkan, apa yang telah Tuhan berikan tuntun dalam mempersiapkan firman, akan dengan penuh kuasa disampaikan malam hari ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kiranya urapan kuasa dari Roh Kudus akan mengurapi akan hamba Tuhan yang telah diasingkan ini, agar beliau dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa sehingga kami boleh diberkati. Kami berdoa untuk peralatan yang kami gunakan, koneksi internet yang juga kami gunakan, kiranya semuanya dihindarkan dari kerusakan dan dari segala hal yang tidak kami inginkan bersama. Berkati kami pada malam hari ini, berkati semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Apabila di antara kami ada yang kurang iman, Tuhan kuatkan. Apabila di antara kami ada yang sementara sakit, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dalam menghadapi pencobaan, Tuhan berikan kekuatan. Dan apa saja pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan berikan jalan keluar. Bapa di surga, kami percaya bahwa pada malam hari ini kami akan mendapatkan berkat khusus yang akan memberikan kami kekuatan iman, memberikan kami pertumbuhan rohani, memperkuat pengharapan kami. Karena kami tahu tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kami. Terima kasih banyak untuk janji, untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Menyaksikan
Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Haryanto Painggi. Beliau menikah dengan Ibu Trilia Talensia dan dikaruniai Tuhan 5 orang anak. Pendeta Haryanto Painggi saat ini melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat, Pelayanan Perorangan, Komunikasi dan Kesehatan, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dengan Sukacita. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada dan menyaksikan tayangan ini. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Malam ini merupakan malam yang terakhir seri KKR Net dengan tema Berjalan bersama Yesus. Kerjasama Daerah Misi Luwu Tanah Toraja dan Yayasan Cornelius. Malam yang terakhir ini, kita akan mengikuti pembahasan dengan judul Berjalan dengan Sukacita. Sebelum kita mendengarkan akan pembahasan firman Tuhan, saya mengajak pemirsa untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, malam ini kami akan mempelajari firman kebenaran-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menguasai kami, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Oleh kuasa yang sama, menyanggupkan kami untuk menghidupkan firman kebenaran ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Banyak orang merindukan sukacita. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sukacita dalam hidup mereka. Banyak orang berpikir bahwa ketika ia memiliki kekayaan, dia telah memiliki sukacita itu. Ada juga yang berpikir bahwa ketika dia memiliki kedudukan, ketenaran, ia memiliki sukacita itu. Benarkah sukacita dapat kita miliki ketika kita memiliki kekayaan, popularitas, dan kekuasaan? Bill Gates, pendiri Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia, pernah mengatakan bahwa kekayaan bukanlah jawaban untuk memiliki sukacita dalam hidupnya. Bill Gates menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan tidak mendatangkan sebuah sukacita di dalam kehidupan ini. Michael Jackson, seorang yang pernah dinobatkan sebagai The King of Pop, pernah berkata,
popularitas tidak membuatku bersukacita. Aku hidup dalam kesunyian. Michael Jackson, sekalipun ia memiliki popularitas yang luar biasa, banyak penggemar di berbagai tempat di dunia. Tetapi ia mengatakan, popularitas tidak membuatku bersukacita. Aku hidup dalam kesunyian. Demikian pula Madonna, the Queen of Pop. Ia berkata, kupikir kecantikan dan ketenaran dapat membuatku bahagia. Ternyata tidak. Madonna menyadari bahwa kecantikannya tidak dapat membuat satu sukacita dalam kehidupannya. Bagaimanakah dengan kekuasaan? Seorang yang pernah menguasai dunia, 3 benua yang dikuasainya, Alexander the Great. Pada usia 32 tahun, ia berkuasa atas Asia, Afrika, dan Eropa. Namun ia tetap tidak merasakan satu sukacita di dalam kehidupannya. Banyak orang mengira bahwa kekayaan, ketenaran, kecantikan, dan kekuasaan adalah sumber sukacita. Namun ternyata semuanya tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatatkan ada seorang rasul yang memiliki sukacita di dalam hidupnya, sekalipun ia mengalami berbagai tantangan di dalam pelayanan misionerisnya. Seringkali dianiaya, tidak makan, bahkan dicebloskan ke dalam penjara. Namun rasul ini tetap memiliki sukacita di dalam kehidupannya. Rasul tersebut adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika berada di penjara, ia menuliskan suratnya kepada umat Tuhan yang ada di Filipi. Ia menyaksikan bahwa betapa bahagianya dia. Dia menikmati sebuah sukacita dan dia tetap akan bersukacita. Dia tuliskan di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus, walaupun berada di dalam penjara, ia menyaksikan pengalaman yang ia rasakan kepada umat Tuhan yang ada di Filipi, bahwa ia bersukacita mengabarkan tentang Yesus, dan ia akan tetap bersukacita. Walaupun di dalam penjara yang dijaga dengan ketat, 6 sip, penjara di bawah tanah, namun Paulus sebagai rasul Tuhan yang setia tetap menikmati sebuah sukacita di dalam kehidupannya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah kunci sukacita daripada Rasul Paulus? Mengapa Rasul Paulus memiliki sebuah sukacita sekalipun dia berada di dalam penjara? Sukacita Rasul Paulus dia tuliskan kepada Timotius sebagai pendeta muda yang berada di Efesus. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Inilah yang merupakan kunci sukacita daripada Paulus. Di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Perkataan ini benar
dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara orang berdosa, dialah yang paling berdosa. Inilah yang menyebabkan Paulus bersukacita di dalam kehidupannya, bahwa ia orang yang berdosa, yang paling berdosa, tetapi Kristus mau menyelamatkan dia. Lebih jauh dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasal 7, ayat yang ke-24 dan 25. Roma pasal 7, ayatnya yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan bahwa ia manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan dia dari tubuh maut ini? Tetapi ia berkata bahwa syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dia manusia berdosa. Dia menyadari keberadaannya. Dia tidak memiliki pengharapan. Tetapi syukur kepada Yesus yang telah datang untuk menebusnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, inilah kebahagiaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Seperti kita ketahui, Paulus adalah anggota Sanhedrin. Dia adalah seorang yang senantiasa menganiaya umat-umat Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Dia hadir pada waktu Estefanus, salah satu dari diakon yang setia, dilontari dengan batu. Dan dia senantiasa mau menganiaya umat Tuhan di mana saja. Pada satu kali, di dalam perjalanannya menuju ke Damaskus atau Damsik, Tuhan menyatakan kuasanya. Saulus jatuh dari kudanya dan dia tidak dapat melihat. 3 hari ia berpuasa dan ia pun menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga Paulus menikmati satu sukacita di dalam hidupnya. Itu sebabnya ia mengatakan, akulah manusia berdosa dan paling berdosa. Dia bersyukur kepada Yesus yang telah datang untuk menebusnya. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus, apapun pengalaman yang dialami oleh Paulus, dia tetap bersukacita karena ia telah memiliki Yesus. Ia tahu bahwa penderitaan yang ia alami jauh lebih besar dari kemuliaan yang akan dinyatakan. Dia menuliskan suratnya kepada umat Tuhan di Roma. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak oleh Allah kepada kita. Sehingga apapun pengalaman hidup yang dialami Paulus, ia tetap bersukacita dalam hidupnya. Memiliki Yesus adalah sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Dan diselamatkan dari dosa, itulah hal yang paling berharga yang Paulus miliki. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah yang harus kita lakukan untuk memperoleh sukacita di dalam Yesus? Seperti
yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Yang pertama, datanglah pada Yesus dan persembahkanlah diri Anda kepadanya. Dalam kehidupan ini, ada begitu banyak pilihan yang harus kita ambil. Tetapi pilihan yang terutama dalam kehidupan kita adalah memilih Yesus atau menolak Yesus. Langkah yang pertama untuk menikmati sebuah sukacita dalam hidup ini adalah memutuskan dalam hidup kita memilih Yesus, datang kepadanya, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang pertama, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Roma pasal 12, ayatnya yang pertama, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah diri kita. Langkah yang pertama ini sangatlah penting untuk memiliki satu sukacita di dalam Yesus. Untuk mendapatkan sukacita dalam hidup ini, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bertobat dan dibaptiskan. Dalam Lukas pasal 3, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Langkah yang kedua ini adalah bertobat. Bertobat mengartikan berbalik dari satu kehidupan yang salah kepada satu kehidupan yang benar. Berbalik dari satu kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan kepada satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berbalik 180 derajat. Dan ketika kita bertobat, kita harus menyatakan diri kepada umum untuk dibaptiskan. Kita mau menyatakan bahwa hari ini saya memperbaharui hubungan saya dengan Tuhan. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Mereka yang dibaptiskan akan menerima pengampunan dari Tuhan. Ini adalah langkah yang kedua untuk menikmati sebuah sukacita di dalam Yesus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya baptisan itu di dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, seorang Farisi yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan Yesus berkata kepadanya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Kata Yesus kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus menekankan kepada Nikodemus bahwa seorang yang akan masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Mungkin kita bertanya pada malam hari ini, bagaimanakah cara baptisan yang benar? Bagaimanakah saya harus dibaptis ketika saya mau mengikuti Yesus dan menikmati satu sukacita
kebahagiaan di dalam Yesus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan informasi kepada kita bagaimana Yesus dibaptiskan. Mari kita lihat cara pembaptisan Yesus. Di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Matius pasal 3, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah," dan Yohanes pun membaptisnya. Perhatikan di ayat yang ke-16 dan di ayat yang ke-17. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini menunjukkan bahwa Yesus dibaptis dengan cara diselam. Kata baptis diambil dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Baptiso. Baptiso ini diterjemahkan di bawah permukaan air, dibenamkan, diselamkan. Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan kata baptiso ke dalam diselamkan, tetapi hanya mentransliterasikan dari kata baptiso ke baptis. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, baptisan yang diajarkan Alkitab kepada kita adalah baptisan seperti yang dilakukan Yohanes kepada Yesus, yaitu dengan cara diselamkan. Perhatikan di ayat yang ke-16. Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Ketika seorang dibaptiskan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Roh Kudus akan turun ke atas mereka dan mereka akan dipenuhi dengan karunia Roh untuk mengabarkan Yesus dan kebenarannya. Di ayat 17, ketika Yesus selesai dibaptis, terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ketika seorang menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan memberi diri dibaptis, Allah mengklaim kita sebagai anak-anaknya. Satu sukacita yang besar dalam hidup ini ketika kita boleh menjadi anak-anak Allah. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah yang disimbolkan oleh baptisan? Apakah yang disimbolkan dengan baptisan itu? Saya mengajak pemirsa untuk membuka Alkitab di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah yang disimbolkan dengan baptisan itu sendiri? Ketika seseorang itu dibenamkan ke dalam air, ia bersekutu dengan kematian Kristus. Hidup yang lama dikuburkan. Dan pada waktu ia keluar dari dalam air, ia bersekutu dengan kebangkitan Kristus, hidup yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan ia menyatakan dengan cara diselamkan hidup yang baru, kehidupan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya satu kehidupan yang baru sudah datang. Memulaikan satu hidup yang baru bersama Kristus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, boleh jadi ada di antara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari malam ke malam, menemukan satu terang yang baru. Saya mengajak Anda untuk mempersembahkan hidup saudara kepada Yesus, meninggalkan satu kehidupan yang lama, dan memberi diri Anda untuk dibaptiskan, untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Sehingga ada satu sukacita yang saudara alami dalam hidup ini yang tak dapat diambil oleh siapapun juga. Apapun pengalaman hidup yang kita alami, kita akan terus merasakan sukacita. Oleh sebab kita telah memiliki Yesus dan keselamatan di dalam Yesus. Kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Semua penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara berkata bahwa saya mau menerima kebenaran atau terang yang baru yang saya telah dengarkan dari malam ke malam. Tetapi saya sudah dibaptis dengan cara diselamkan. Dapatkah saya dibaptiskan kembali dengan cara diselamkan? Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada sebuah kisah atau pengalaman Rasul Paulus ketika ia berada di Efesus. Kisah itu dicatatkan dalam Kisah Para Rasul, pasal 19, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima. Di dalam Kisah pasal 19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ketika Paulus tiba di Korintus, ketika Apolos tiba di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3, ayat selanjutnya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes.
Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima, ketika mereka mendengar akan hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Paulus tiba di Efesus. Ia menemui umat-umat Tuhan yang ada di sana. Tetapi umat Tuhan yang ada di Efesus, mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Paulus mengajarkan tentang Roh Kudus kepada mereka. Dan setelah itu, mereka menemukan pengalaman yang baru, ada terang yang baru, dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptiskan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, baptisan kembali dapat terjadi dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan ketika dia mendapatkan satu terang yang baru. Ada satu pengenalan yang baru akan Tuhan yang mereka temukan di dalam firman-Nya. Boleh jadi pemirsa, setelah mengikuti KKR ini dari malam ke malam, ada satu terang yang baru yang Anda temukan. Anda perlu untuk dibaptiskan kembali. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan sukacita di dalam Yesus. Yang ketiga adalah berjalan bersama Yesus. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Langkah yang ketiga untuk mendapatkan sukacita di dalam Yesus adalah berjalan bersama Yesus dalam hidup ini. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa adapun hidupnya bukanlah dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sehingga segala sesuatu yang ia lakukan dengan iman dalam Anak Allah. Ketika kita mau berjalan bersama Yesus, kita berjalan di dalam iman bersama dengan Yesus, kita akan menikmati satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bukan kehendak kita yang jadi dalam hidup ini, tetapi Kristuslah yang berkarya dalam hidup kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menikmati satu kehidupan berjalan bersama Yesus dalam sukacita. Dalam Matius pasal 11, ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika Anda mengikuti KKR.net ini dari malam ke malam, di malam yang terakhir ini, Yesus mengundang Anda untuk datang kepadanya. Memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Meninggalkan suatu kehidupan yang lama. Dan menyatakan diri kepada umum bahwa hari ini saya menerima Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat saya secara pribadi dengan cara dibaptiskan dan kemudian berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan ini, kita akan menikmati satu sukacita yang dunia tak dapat berikan. Ada satu kebahagiaan, kelegaan yang kita miliki ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Berjalan dengan sukacita bersama Yesus. Apapun pengalaman hidup yang kita alami, kita tidak pernah akan larut di dalam kesedihan, tetapi kita senantiasa bersukacita karena besar upah yang menanti kita. Pada hari ini, jika saudara mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani pasal 4 ayat 7. Melangkahlah malam ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Nyatakan itu dengan memberi diri dibaptis. Dan ada satu sukacita yang saudara akan miliki. Berjalan di dalam Yesus dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa dan biarlah berkat surga akan menjadi bagian saudara dan saya malam ini sampai selamanya. Saya mengajak untuk kita berdoa bersama. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih kami telah mengikuti KKR Net dari malam ke malam. Dan kami rindu untuk berjalan bersama Yesus penuh dengan sukacita di dalam hidup ini. Bapa, bantulah para pemirsa untuk mengambil satu keputusan yang pasti dalam hidup mereka. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat, berjalan bersama Tuhan, dan kami boleh menikmati satu hidup yang kekal bersama Yesus di dalam Yerusalem baru. Kasih karunia Tuhan kiranya melimpah-limpah dinyatakan bagi para pemirsa dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kami berharap kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi, pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dalam ibadah Sabat Raya, dirangkaikan dengan penutupan kebaktian kebangunan rohani Walking with Jesus, melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok pagi berjudul Berjalan Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Immanuel Lisupadang Emin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Selamat hari Sabat. Shalom. Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shadow.